Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Pratama, NPM 243111053. Di sini saya akan menjelaskan konsep statistika dan ukuran penyebaran data kelompok. Memahami cara mengukur dan menganalisis variasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang pertama, apa itu statistika? Statistika adalah pengumpulan data, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber secara sistematis, dan pengolahan dan analisis, mengorganisir dan menganalisis data menggunakan metode ilmiah. Pengambilan keputusan menghasilkan insight untuk keputusan berdasarkan bukti data. Statistika dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama ada deskriptif, menggambarkan data, dan kedua inferensial, membuat kesimpulan populasi. Next, selanjutnya, mengapa ukuran penyebaran penting? Ukuran pemusatan saja memberikan nilai pusat, min, median, tetapi tidak menunjukkan bagaimana data tersebar. Ditambah ukuran penyebaran menunjukkan variasi data, konsistensi, dan keragaman dalam kelompok secara menyeluruh. Kombinasi keduanya memberikan gambaran data yang lengkap dan akurat. Next, jangkauan range. Definisi, selisih antara nilai tengah kelas tertinggi dan kelas terendah. Rumus R sama dengan X max dikurang X min. Contoh praktis, kelas terendah 3 kurang 5, nilai tengah sama dengan 4. Kelas tertinggi 18 sampai 20, nilai tengah 19. Range 19 kurang 4 sama dengan 15. Range memberikan gambaran cepat tentang rentang data, tetapi mudah dipengaruhi nilai ekstrim. Simpangan rata-rata, mean deviation, mengukur rata-rata jarak absolut setiap nilai data terhadap rata-rata kelompok. Rumus SR sama dengan V, XY sama dengan X per FI. FI sama dengan frekuensi kelas. XI sama dengan nilai tengah kelas. X min sama dengan rata-rata kelompok. Ini bisa dilihat di tabel. Ke kelas yang pertama ada 0 kurang 5, FI-nya 0 sampai 5, FI-nya 3, X satunya 2,5, X1 dikurang X sama dengan 7,5, F1 kurung X1 dikurang X sama dengan 22,5, dan seterusnya. Variansi dan simpangan baku. Yang pertama, variansi S2, rata-rata kuadrat selisih nilai terhadap rata-rata. Simpangan baku S, akar kuadrat variansi, ukuran penyebaran terpopuler. Simpangan baku lebih intuitif dan sering digunakan karena memiliki satuan yang sama dengan data asli. Ini bisa dilihat di tabel, contoh-contohnya. Lanjut. Jangkauan kuartil, interquartile range, mengukur rentang data di tengah 50% antara kuartil pertama X1 dan kuartil ketiga X3. Contoh perhitungan, X1 atau kuartil 1 sama dengan 7,5 posisi 25%, X3 kuartil 3 sama dengan 12 per 5, 5 posisi 75%. EQR sama dengan 12,5 dikurang 7,5 sama dengan 5. EQR lebih robust terhadap outlier dibanding range. Deteksi pencilan outlier dengan EQR. Batas bawah Q1 dikurang 1 per 5 X EQR. Batas atas Q3 ditambah 1 per 5 X dikali IQR. Data pencilan. Nilai di luar kedua batas dianggap pencilan. Contoh kasus seperti di bawah ini. X1 sama dengan 7,5, X3 sama dengan 12,5, EQR sama dengan 5, batas bawah sama dengan 7,5 dikurang 7,5 sama dengan 0, batas atas sama dengan 12,5 tambah 7,5 sama dengan 20, dan eh, data lebih kecil 0 atau lebih besar 20 adalah pencilan. Visualisasi ukuran penyebaran. Yang pertama ada box plot, menampilkan median kuartil, jangkauan, dan pencilan secara jelas. Yang kedua, histogram distribusi, grafik frekuensi dengan garis rata-rata dan simpangan baku. Yang ketiga, manfaat visualisasi, memudahkan pemahaman karakteristik dan pola pola penyebaran data kelompok. Dan the last, yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya.
Yang pertama ada gambaran lengkap, ukuran penyebaran melengkapi ukuran pemusatan untuk analisis menyeluruh. Yang kedua ada keputusan akurat, membantu pengambilan keputusan berbasis bukti data yang solid. Yang ketiga ada penguasaan konsep, kuasai rumus dan interpretasi ukuran penyebaran untuk analisis efektif. Dan yang terakhir praktek nyata, terapkan dengan data real untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan analitik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dit,